Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat YouTube. Berjumpa kembali di channel Syuki Dakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan video tentang sharing ilmu dengan tema adab bagi seorang penuntut ilmu. Dan pada kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Buddha kita, yaitu Ustadz Muhammad Naufal. Baik teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni salah satunya nikmat iman, Islam, ihsan, yang sampai saat ini kita bisa bertemu kembali di channel Syuki Dakwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabiyuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga pada zaman terang menerang sampai saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin bersharing, yakni di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana Syekh Hasyim Asy'ari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yang di dalam kitabnya Al-Fakir mengkutip bab yang kedua, al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabihil muta'allim fi nafsihi wa fihi ashratun anwa'un minal adab. Di dalam yang mana di bab yang kedua ini Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang adab seorang penuntut ilmu di dalam dirinya, untuk dirinya. Di dalam adab tersebut ada asyratun anwa, ada 10 macam adab, yang insyaallah pada kali ini kita membahas 2 adab insyaallah. Al-ula, adab yang pertama, yakni ayyutahhira qalbahu min kulli ghisyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Yang pertama, Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan adab dalam menuntut ilmu. Adab untuk seorang penuntut ilmu yang pertama, yakni ayyutahhira qalbah, hendaknya si penuntut ilmu ini membersihkan hatinya, min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Min kulli ghasyin, dari setiap sifat penipu,
wa danasin, dan kotoran hati, wa ghillin, dan dendam, wa hasadin, dan hasad atau iri dengki, wa su'u aqidatin, dan buruknya akidah, wa su'u khuluqin, dan buruknya akhlak. Untuk apa? Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan hendaknya seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya dari sifat penipu, kotoran hati, dendam, hasad, wasu'i aqidatin, dan buruknya akidah, wasu'i khuluqin, dan buruknya akhlak. Untuk apa? Liyasliha bidzalika liqabulil ilm, untuk pantas, agar pantas, bidzalika liqabulil ilm, dengan hati bersih untuk menerima ilmu, liqabulil ilm, untuk menerima ilmu, wa hifzihi, dan mampu menjaga dalam menghafal, wal itla'i, mampu memahami, ala daqaiki ma'ani, dalam makna yang terkandung, wal fahmu li ghawamidih, dan mampu memahami makna-makna yang tersirat, yakni makna-makna yang sulit. Adab yang pertama, Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan untuk seorang penuntut ilmu agar membersihkan hatinya dari sifat penipu, kotoran hati, dendam, hasad, buruknya akidah, buruknya akhlak. Untuk apa? Untuk mempantaskan seorang penuntut ilmu untuk menerima ilmu tersebut. Jadi kalau udah hati bersih dari sifat penipu, kotoran hati, dendam, hasad, iri dengki, buruknya akidah, buruknya akhlak, untuk mempermudah ilmu itu masuk, untuk mempermudah ilmu itu masuk, dan mampu menghafalnya, mampu memahaminya dalam makna yang tersirat. Asani, yang kedua, ayyahsuna niyata fi talabil ilm bi ayyaqsida wajh Allah azza wa jalla. Asani ayyahsuna niyata, asani ayyahsuna niyata, yang kedua, hendaknya yang harus dimiliki untuk seorang penuntut ilmu, hendaknya memperbaiki niat ayyahsunan niyata fi talabil ilm, dalam menuntut ilmu. Untuk apa? Agar apa? Bi ayyaqsida wajhallah, wal amal bih, wa ihya'i syari'ah, wa tanwir qalbi. Untuk dengan maksud dengan ilmu itu kita dapat pandangan Allah. Bi ayyaqsida bihi wajhallah, agar dapat pandangan Allah. Wal amal, dan mampu mengamalkannya. Wa ihya'i syari'ah, dan menghidupkan syariat. Wa tanwira qalbi, dan menerangi hati si penuntut ilmu. Wa tahliyata batinih, dan menghiasi batinnya seorang penuntut ilmu itu. Wa tagarruba minallahi ta'ala, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wala yaqsida bihil ighrada, dan jangan sekali-kali bermaksud bihinya dengan ilmu tersebut,
Jadi jangan ada maksud sama sekali seorang penuntut ilmu dengan ilmunya dia dapat al-ighrada dunyawiyah, yaitu keuntungan duniawi. Min tahsilir riyasah, dan dari min tahsilir riyasah, seperti ingin menjadi pemimpin, riyasah, wal jahil wal mal, dapat jabatan, dapat harta banyak, wa mubahatil agran, dan mengalahkan teman. Jadi jangan sampai kita seorang penuntut ilmu dengan ilmu kita kita berharap dapat keuntungan duniawi, seperti ingin menjadi min tahsilir riyasah, seperti ingin menjadi pemimpin, wal jah wal mal, dan dapat jabatan dan dapat harta banyak, wa mubahatil agran, dan mengalahkan teman. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang punya ilmu, kita tujuannya untuk mengalahkan teman kita. Nah, ini la yajuz, nggak boleh. Wa ta'ziman nas, dapat penghormatan annas, banyak manusia. Jadi jangan sampai juga kita punya ilmu ingin dapat penghormatan dari manusia. Tadi kan dikatakan bi ayyak sida bihi wajh Allah, dengan maksud yakni bihi, dengan maksud ilmu tersebut kita mendapatkan wajh Allah azza wa jalla, dapat pandangan Allah subhanahu wa taala, dan apa, wal amalu bihi, dan mampu mengamalkan ilmu tersebut, wa ihya'i syariah, dan menghidupkan syariat, wa tanwir qalbi, dan menerangi hati, wa tanwir qalbi, wa tahliyata batini, dan menghiasi batin, wa tagarraba minallahi ta'ala, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita seorang penuntut ilmu dengan ilmunya, jangan sampai kita tujuannya untuk al-i'radat dunyawiyah, dalam keuntungan duniawi, untuk mendapatkan duniawi, min tahsilir riyasah, dan dari seperti ingin, contohnya seperti ingin menjadi pemimpin, tahsilir riyasah, wal jah wal mal, dan ingin mendapatkan jabatan, wal mal, dan ingin mendapatkan banyak harta, wa mubahanatil agrad, dan ingin mengalahkan teman dengan ilmunya tersebut, wa ta'ziman nas, dan dapat penghormatan manusia, wa ta'ziman nasi lahu wa nahwi dzalik, dapat penghormat, dan untuk mendapat penghormatan dari manusia yang diharapkannya. Jadi jangan sampai kita seorang penuntut ilmu bi ayyak sida, dengan maksud untuk mencari ilmu, mendapatkan i'radat dunyawiyah, keuntungan dalam duniawi, wal iyadzu billah, di dalam Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Muqaddam Tsani, beliau mengatakan, "Lau kana bil ilm dunal khuluq syarafun." Seandainya dengan ilmu, seandainya seseorang dengan ilmunya tersebut, seandainya seseorang mempunyai ilmu dunal khuluq, tanpa memiliki akhlak, dunal khuluq syarafun khalqillah iblis, fa'lam la yakad syaraful khalqillahi iblis. Maka ketahuilah, kata Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman, beliau mengatakan, andaikan seseorang dengan ilmunya tersebut tanpa punya akhlak,
yang baik, dunal khuluq syarafun, dengan ilmu yang baik, dengan akhlak yang baik. Fa'lam, maka ketahuilah, la 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 kana syarafu khalqillah, la kana syarafu khalqillah. Maka kemudian dia merasa mulia. Syarafun, syarafun, dia merasa mulia. Fa'lam, maka ketahuilah, la kana syarafu khalqillah iblis. Ketahuilah makhluk yang paling mulia di dunia ini adalah iblis. Jadi jangan sampai kita mempunyai ilmu tapi kita tidak mempunyai akhlak. Waliyazubillah. Nauzubillah min zalik. Imam Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman mengatakan, seandainya kita punya ilmu tapi kita nggak mempunyai akhlak yang baik, maka ketahuilah iblis lebih baik, iblis lebih mulia ilmunya dibanding kita. Maka dari itu seyogianya, seharusnya dalam adab yang diterangkan oleh muallif hadzal kitab, seorang penuntut ilmu hendaknya memperbaiki akhlak, ayah sunan niyata, memperbaiki akhlak, memperbaiki niat, ayah sunan niyata. Jangan sampai kita seorang penuntut ilmu merasa kalau kita paling baik, kalau kita mempunyai ilmu. Lah, kita jangan sampai merasa, ingin boleh, tapi kita jangan sampai merasa punya ilmu, jangan. Ingin mempunyai ilmu, fadhol, silakan, nggak apa-apa. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki diri kita agar selalu menjadi seorang penuntut ilmu yang berakhlak, yang mempunyai hati yang dijauhkan dari sifat penipu, kotoran hati, dendam, hasad, buruknya akidah, buruknya akhlak. Untuk apa? Untuk ilmu itu gampang masuk ke hati kita, gampang masuk ke pikiran kita. Wallahu alam bishawab. Mungkin cukup sekian. Faqad hadza minni, atlubul afwa idza wajadtu minni al-khati'at. Mohon dimaafkan apabila al-fakir dalam menyampaikan ilmu di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ada kesalahan, yakni kesalahan itu dari al-fakir sendiri, dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat YouTube, begitulah sharing ilmu kita pada video kali ini, yang pada intinya adalah tentang adab bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama, membersihkan hati, ya, membersihkan hati dari sifat sombong atau sifat jelek dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu memperbaiki niat, ya, niat kita tulus hanya untuk menuntut ilmu karena lillahi ta'ala, gak ada niat yang lain. Baik, semoga video tadi bermanfaat dan menambah ilmu buat kita semua. Dan sampai ketemu kembali di video dakwah kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.